Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan ya sampean mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas tentang masalah curhatan temen kita. Dan curhatan iki dibawa ke sebuah status, tapi di dalam status itu ada yang komentar, ada yang setuju dengan status dia untuk lebih hati-hati menggunakan wifi milik majikan. Kemudian ada nih yang menyangkal bahwa hal itu tidak mungkin karena WA itu diberikan sebuah fitur keamanan yang disebut sebagai enkripsi. Jadi apa itu nanti enkripsi, dan kemudian bagaimana ketika enkripsi itu bisa dibobol oleh majikan. Silahkan ditonton videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke kan kawan, iki kronologi kasusnya. Jadi ki cerita nih, ada dua temen Mbak Indonesia yang lagi ngobrol di hari Minggu. Jadi lebih gampangnya kita panggil aja Mbak A sama Mbak B. Nah, Mbak B iki ngobrol sama Mbak A tentang temennya Mbak B yang bernama si Mbak C. Jadi ada 3 orang di sini. Tapi hari Minggu yang ketemu hanya 2 orang, Mbak A sama Mbak B ya. Mereka ngobrol. Mbak A, saman ingat nggak temanku Mbak C itu? Dia iki pulang hari Minggu, pulang ke rumah majikan hari Minggu kemarin, dia itu diinterminate oleh majikannya. Nah kok bisa? Karena majikannya itu mengetahui kalau si Mbak C iki ternyata setiap minggu kui nggak liburan mbak, nggak liburan seperti kita duduk-duduk di taman itu enggak mbak, shopping-shopping enggak, tapi si Mbak Seiki kalau tiap minggu dipergunakan untuk jualan tubuh dia. Dan kui setiap minggunya dia bisa melayani 3-4 warga lokal Hong Kong. Jadi lebih dari 3-4 setiap minggunya. Lah, apa hubungannya dengan pengurusan kontrak kerja? Jadi ceritanya ternyata si Mbak C kui menggunakan wifi milik majikan nih. Nah, ketika Mbak C kui menggunakan wifi milik majikannya, aktivitas di WA, kemudian dia iki menjajankan di aplikasi, kemudian si pelanggannya SMS melalui WA. Iki ternyata WA-nya disadap oleh majikannya, sehingga aktivitas setiap harinya iki diketahui oleh majikannya. Bahkan majikannya kui tahu kalau ternyata setiap minggu CC-nya kui open. Nah, akhirnya ya kui majikannya menginterminate si C iki, Mbak C iki, setelah dia pulang libur. Jadi baru nih kali hari itu majikan melakukan penyadapan. Biasanya enggak mbak, biasanya enggak melakukan penyadapan, tapi hari itu entah kenapa majikan itu melakukan penyadapan terhadap WA milik CC-nya. Mungkin dia sudah belajar dari mana, kita nggak tahu. Intinya hari itu dia tahu isi WA si ini, kemudian pulang libur CC langsung diinterminate. Nah, si Mbak A yang ngamuk lah, dikira si Mbak B iki mengada-ngada dan memfitnah temennya dia. Aku nggak ngapusi Mbak, iki lah buktine WA-ne si C, dia ngomong sama aku kalau dia diinterminate oleh majikannya perkara itu. Nah, ketika membuat status itu di Facebook, akhirnya banyak mbak-mbak yang setuju, tapi ada juga nih sebagian yang nggak setuju terhadap pengetahuan di mana ketika Anda menggunakan wifi milik majikan, majikan nggak bisa menyadap isi dari percakapan WA atau isi dari teleponan WA
tapi nggak bisa menyadap. Apakah itu benar? Kita bakal membahasnya. Tapi kalau mbak-mbak memiliki pengetahuan yang berbeda, silakan mbak, nggak masalah. Pertama, pemilik wifi atau majikan Anda, memang nggak bisa mbak menyadap percakapan atau SMS atau video ataupun teleponan Anda di WA. Nggak bisa mbak, karena ketika Anda menggunakan wifi milik majikan, majikan hanya mengetahui riwayat pencarian di Google atau di Chrome saja, riwayat pencarian atau situs web yang Anda buka, itu aja. Tetapi mbak ingat, tapi majikan juga bisa melakukan penyadapan terhadap aplikasi-aplikasi yang Anda miliki termasuk WA ketika dia merentas data keamanan pada HP Anda. Jadi benar kata mbak yang komen bahwa WA kui memiliki enkripsi. Enkripsi itu apa? Yaitu mengubah data percakapan Anda berbentuk dengan kata sandi, dan ini hanya bisa dilihat oleh pengirim dan juga si penerima. Itu kenapa di WA ada end to end. Anda yang ngirim diakhiri oleh Anda penerima, tidak ada orang ketiga dan keempat yang bakal tahu. Tetapi sekali lagi, sepinter-pintere cyber WA, juga ada yang lebih pinter mbak, yaitu para peretas, termasuk merentas WA Anda. Jika Anda pinter, majikan ada yang lebih pinter lagi mbak. Contoh, Anda memakai wifi, kemudian Anda menyetujui apapun nih yang Anda terima ketika Anda memakai wifi majikan. Tanpa Anda sadari, Anda memberikan data-data Anda kepada majikan. Tidak hanya riwayat pencarian di Google atau di Chrome, tetapi isi dari aplikasi-aplikasi Anda termasuk dari WA Anda. Jadi itu kenapa ketika kawan-kawan menggunakan wifi di luar sana atau di tempat majikan, mereka bisa menggunakan rekening Anda atau mereka bisa membobol rekening Anda. Hati-hati bagi mbak-mbak yang biasa nih modal gratisan minta menggunakan wifi di luar sana. Jadi Anda suka menggunakan di toko, kemudian di restoran, atau mungkin di tempat-tempat lainnya. Yang penting adalah wifi modal gratis. Hati-hati mbak, karena ketika Anda memiliki rekening di dalam HP Anda, maka rekening itu bisa dibobol mbak. Ini yang pertama. Kemudian mereka juga bisa mengubah data info di HP Anda jika Anda menggunakan wifi mereka. Yang ketiga, mereka bisa login ke media sosial Anda, termasuk Facebook, YouTube, WA Anda, kemudian IG Anda, bahkan TokTok Anda. Jadi itu kenapa kalau ada majikan yang mengetahui alamat TikTok Anda, itu banyak hal mbak, termasuk merentas dan juga termasuk mereka ibaratnya gini, mereka punya kemudian Anda menyimpan nomor mereka punya aplikasi TikTok, Anda menyimpan nomor mereka mengunduh TikTok, kemudian mereka mau nge-share. Nah itu terlihat mbak, terlihat alamat TikTok Anda nantinya. Jadi gampang banget sebenarnya kalau majikan mengetahui Anda punya akun TikTok atas nama apa. Jadi itu gampang banget, kecuali Anda tidak melakukan penyimpanan pada nomor HP milik majikan. Jadi sekali lagi, majikan bisa melakukan penyadapan terhadap WA Anda. Ini benar-benar terjadi mbak.
Walaupun Anda di WA memiliki enkripsi tadi, end to end, Anda dan pengirim aja yang bisa membaca, yang bisa mendengar, yang bisa melakukan panggilan telepon. Tetapi kalau sudah HP Anda disadap menggunakan WiFi milik majikan, percakapan apapun kui bisa dilihat oleh majikan Anda. Nah, bagaimana sih caranya agar HP kita kui nggak bisa disadap oleh majikan? Iki sebenarnya ada langkah-langkah, tetapi nggak 100% kui bisa membuat keamanan data HP Anda kui benar-benar bagus, enggak kan kawan, cuman berjaga-jaga saja ya. Oke, yang pertama adalah layar HP Anda iki harus kan kawan kasih sandi. Ini penting loh Mbak, Anda harus memberi kata sandi pada layar HP Anda. Kemudian aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2 langkah. Pasti sampean paham kalau masalah seperti ini. Kemudian perbarui perangkat lunak. Jika sampean mesti ada pemberitahuan, karena perangkat lunak kui sebagai simbol keamanan di dalam data-data HP yang Anda miliki. Ini penting Mbak. Nah, itu aja informasinya. Intinya kan kawan berhati-hati ketika menggunakan WiFi milik majikan. Usahakan kalau kawan kui menggunakan WiFi milik majikan, HP yang khusus untuk hal-hal yang baik-baik saja. Tapi kalau untuk yang nakal-nakal, tolong untuk tidak menggunakan WiFi WiFi milik majikan. Jangan sampai menggunakan, karena sekali lagi sampean kira HP Anda kui keamanannya udah oke, tetapi majikan kalau Anda kui belajar lebih pinter dari Anda, dia bisa melakukan pembobolan terhadap HP Anda. Apalagi Anda nggak paham bahasa Inggris atau bahasa Kantonis, ada pemberitahuan nih bahwa perangkat ini lo masuk dalam HP Anda, setuju apa enggak? Anda tiba-tiba oke, setuju. Jadi semuanya data-data Anda di HP Anda masuk di tempat majikan, foto, video HP Anda masuk di tempat majikan. Seperti itu loh Mbak ceritanya. Semoga bermanfaat dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.